Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat beliau kita hari ini dapat berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Salawat serta salam tak lupa pula kita panjatkan keharbaan Nabi besar kita Muhammad SAW beserta para kerabat sahabat beliau dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Karmekar 5, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SDN Karmekar 5. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Dewan Guru yang bersedia hadir pada kesempatan kali ini, pada kegiatan hari ini demi menuntaskan tugas saya di CGP Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11 dari Kota Banjarmasin. Kebetulan saya ditugaskan untuk memberikan diseminasi budaya positif pada aksi nyata di modul 1.4. Baiklah Bapak Ibu, untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama memulai dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian marilah kita mendengarkan sambutan terlebih dahulu dari Bapak Kepala Sekolah SDN Karmekar 5 kepada Bapak Tresno Aji MPD, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Karmekar 5, Ibu Guru Calon Guru Penggerak Ibu Nopi, hari ini akan mendiseminasikan mengenai budaya positif. Ini termuat di dalam aksi modul 1.4. Nah, jadi Ibu Nopi ini sudah melewati program guru penggerak. Kegiatannya ini sudah lewat dari loka 2 lah. Nah, sudah loka 2. Nah, jadi diseminasi budaya positif ini dipelajari Ibu Nopi supaya bagaimana untuk mengetahui tingkat kesadaran anak dalam apabila terjadi suatu permasalahan. Nah, contohnya itu menggunakan segitiga restitusi. Nah, menggali anak ini ada kesalahan, digali dengan baik. Satu, kemudian bagaimana pentingnya budaya positif. Budaya positif di sekolah, contohnya untuk budaya positif itu yaitu membuat keyakinan kelas. Di dalam membuat keyakinan kelas itu termaktub atau termuat di dalam itu budaya-budaya positif. Nah, jadi keyakinan kelas itu sebenarnya sangat bagus, sangat baik, harus ada itu. Kalau perlu wajib ada. Karena di situ memberi rasa aman bagi anak, bagi gurunya juga. Karena keyakinan kelas itu beda dengan peraturan di dalam kelas beda. Keyakinan kelas itu timbul dari dirinya sendiri, satu. Yang kedua, jika ada melanggar keyakinan kelas itu, dia pun menyelesaikannya dengan kesadaran dirinya sendiri, dibantu oleh ibunya dengan strategi tadi macam-macam. Salah satunya segitiga restitusi itu bisa dijalankan. Memang panjang banget ceritanya lah segitiga restitusi itu. Cuma bisa-bisa gurunya lah yang membuat peran di dalam memecahkan suatu permasalahan bagi anak. Nah, kemudian budaya positif ini kan membangun juga anak itu nyaman di dalam kelas, jadinya belajar dengan baik. Nah, hari ini Ibu Nopi mendiseminasikan, ada praktek mungkin nanti dari Ibu Nopi untuk buat biang kayak apa garang budaya positif itu. Kemudian dalam hal program guru penggerak ini yang ulun tahu itu setelah
Loka 2 ini menuju Loka 3, ada lagi pendampingan individu 3 sudah Bu. 4 lagi lah. Nah 4 panjang memang prosesnya, tapi ilmunya juga banyak jadinya. Salah satunya ini budaya positif. Kita kadang ada tahu kayak kadang budaya positif. Nah hari ini dipraktikkan oleh Ibu Nopi menyampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, terutama supaya kita jangan lagi kayak Ibu Sehat tadi dapatkan sudah informasinya. Artinya jangan lagi kita yang merasa benarnya kita aja, jangan kayak pegerang nih. Kenapa? Penyebabnya itu kenapa jadi anak sampai kayak itu paling dicari, bukan mencari kesalahannya, bukan. Tapi kenapa ada timbul kesalahan itu? Nah itu. Jadi kayaknya mencegah terjadinya sebuah permasalahan. Kemudian jika terjadi permasalahan, maka kayak apa anaknya itu menyadari kesalahannya itu dari dirinya, bukan karena paksaan dari kita. Belum ada lagi, minta maaf, tapi nya kada sadar masih. Nah kalau kita ulang-ulang, nah itu tujuan budaya positif itu salah satunya. Kiranya nanti bilanya mulai, biar interaksi aja, takut nih juga nopinya ahlinya, berarti sudah berdiseminasi ini. Nah kayak gitu. Mudah-mudahan kegiatan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian program guru penggerak kegiatannya ini sampai akhir, sampai panen raya selesai dengan baik. Nah sehat walafiat bagi Ibu Nopi yang melakukan kegiatan ini, dan alhamdulillah 2 orang di sekolah kita melaksanakan. Mudah-mudahan tahun depan ada lagi. Amin. Kiranya itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutan yang Bapak berikan dan harapan Bapak kepada kita semua ya. Mudah-mudahan tahun depan ada lagi yang mengikuti pendidikan guru penggerak. Apalagi ini mau dibuka yang angkatan yang ke-12. Nah, jadi dari sini Bapak Ibu bisa menyiapkan diri ya. Karena Bapak Ibu memang benar seperti yang Bapak Inu bilang bahwa memang banyak sekali manfaat dan perubahan yang saya rasakan selama ya belum sampai setengahnya ya, tapi sudah merasakan banyak sekali perubahan di dalam diri saya, khususnya sebagai seorang guru untuk anak didik kita di kelasnya gitu. Jadi ya mudah-mudahan ya kegiatan kita pada hari ini membawa berkah dan manfaat untuk kita semua, menjadikan kita guru yang jauh lebih baik lagi ke depan. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum saya menyebarkan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang sudah saya lakukan, kita melakukan ice breaking dulu Bapak Ibu, karena ini sudah mau hampir tengah hari ya. Jadi supaya kita lebih fresh, lebih segar, lebih bahagia lagi menerima pemahaman pada hari ini. Bisa Bapak Ibu berdiri sebentar, mohon izin. Nah, wilayah sudah ada. Ini sudah familiar sekali bagi kita ya kan, tangan diputar-putar. Ya bisa kita mulai bersama. Tangan
digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar ke atas, diputar, diputar ke bawah, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Oke, terima kasih. Nah, bagaimana Bapak Ibu rasanya? Senang? Senang, fresh ya, sudah? Nah, itu Bapak Ibu salah satu juga ice breaking yang saya lakukan di dalam kelas ya. Mengingatkan diri. Jadi Bapak Ibu, itu ice breaking yang saya lakukan di dalam kelas saya. Jadi kalau anak agak sudah bosan-bosan, saya lakukan ice breaking seperti itu, dan Bapak Ibu merasakan sendiri bagaimana rasa senang saat bergoyang-goyang, bergerak-gerak tadi. Nah, begitu pula anak murid kita. Kalau kita sambilkan dengan ice breaking, maka mereka akan senang kembali ke pengaturan awal lagi dalam menerima pembelajarannya. Oke, kita masuk ke diseminasi budaya positif, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Ini adalah tugas dari Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11 Kota Banjarmasin. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu fasilitator dan pengajar praktik. Fasilitator di Guru Penggerak ini adalah mereka yang memberikan penilaian, pemantauan atas tugas-tugas saya yang saya kerjakan, termasuk juga tugas aksi nyata ini. Kebetulan saya dapat fasilitator Ibu Sri Widiningsih. Beliau adalah guru, salah satu guru di SMP 19 Kota Jakarta gitu. Kemudian pengajar praktik ini adalah yang mendampingi saya di selama pendidikan. Jadi kalau saya kurang memahami tentang tugas dan sebagainya, maka bertanyanya ke pengajar praktik. Nah, pengajar praktik ini itu dari Ibu Siti Komsa. Beliau adalah kepala sekolah dari TK PAUD Imam Shafi'i Banjarmasin. Nah, jadi Bapak Ibu, latar belakang yang membuat kita harus menyebarkan budaya positif di sekolah itu kenapa sih? Jadi harus ada budaya positif di sekolah. Yang menjadi latar belakangnya adalah karena sekolah itu adalah suatu tempat belajar dan tempat menumbuh kembangkan karakter murid gitu. Jadi anak-anak itu kan mereka banyak tersita waktunya di sekolah bersama kita. Nah, jadi di sekolah itu adalah tempat yang bagus untuk mengembangkan budaya positif untuk anak-anak. Nah, untuk itu diperlukan adanya lingkungan sekolah yang aman, nyaman, yang memberikan keleluasaan kepada semua warga sekolah untuk mengapresiasikan dirinya. Jadi supaya kita dapat menyebarkan budaya positif itu di sekolah kita, maka kita harus membentuk sekolah kita tuh yang nyaman dan aman terlebih dahulu. Kemudian juga memberikan kebebasan, tapi selalu dalam pantauan. Nah, dengan situasi yang nyaman akan mempermudah bagi sekolah untuk menuntut dan mengembangkan budaya positif. Jadi kalau sekolah kita ini tadi nyaman, aman, maka anak-anak itu akan merasa senang di sini, sehingga kita dapat dengan mudah menuntun dan mengembangkan budaya positif tadi, yang nantinya itu adalah mendukung tercapaian tujuan pendidikan kita, yaitu harus menjadikan anak itu yang berkarakter, profil pelajar Pancasila, ya begitu. Nah, apa sih budaya positif? Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, jadi budaya positif itu sebenarnya adalah perwujudan nilai-nilai keyakinan yang didasari dari dalam diri anak. Budaya positif itu muncul nantinya karena
keyakinan yang ada di dalam diri. Kalau sudah kita berbicara di dalam diri, di dalam hati, kita sudah meyakini sesuatu, maka itu semua akan mudah kita menjalankannya dengan keikhlasan tanpa ada paksaan, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, bahwa budaya positif itu dari dalam diri sendiri nanti terlahir, tidak bukan karena kita paksa atau karena ada hukuman ataupun ada imbalan dari apa yang kita suruh. Nah, budaya positif itu nantinya dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai bentuk proses memerdekakan dirinya, sehingga murid mampu mandiri dan juga bertanggung jawab. Jadi dari budaya positif itu nanti Bapak Ibu lahirlah anak yang mampu bertanggung jawab sendiri, dan tentunya mereka menjadi pribadi yang lebih mandiri. Kenapa? Karena mereka dimerdekakan dalam bentuk berpikir, bertindak, dan juga melakukan segala sesuatu hal. Dan kita tugasnya adalah membimbing, memantau untuk anak-anak kita. Nah, di dalam budaya positif itu ada 8 konsep inti. Pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Nah, di dalam pembelajaran saja sudah dirubah cara belajarnya untuk ke budaya yang positif. Kemudian juga nanti ada disiplin positif. Lalu ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai yang nantinya, nilai apa yang akan kita tanamkan di dalam diri anak, supaya anak nantinya bisa menjadi yang kita harapkan. Lalu kebutuhan dasar manusia juga termasuk di dalam budaya positif, karena kita sebagai manusia itu pastinya memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar yang pastinya kita ingin penuhi, begitu. Lalu ada juga motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini nanti Bapak Ibu ada 3, ada 2 macam. Ada yang dari luar, motivasi dari luar diri, ada yang dari dalam diri. Nanti dijelaskan di slide berikutnya. Lalu ada posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ini adalah bagaimana kita memposisikan diri sebagai seorang guru di dalam kelas terhadap anak-anak kita. Mau anak-anak kita yang memiliki istilahnya permasalahan, atau anak-anak kita yang berperilaku baik di dalam kelas. Nah, di sini kita memiliki 5 nanti posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Bersikap seperti apa kita di dalam kelas terhadap murid-murid kita. Lalu ada juga keyakinan kelas. Nah, yang sudah dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah ini kalau bisa wajib kita miliki di dalam kelas. Keyakinan kelas ini lebih lebih bagus ya, istilahnya lebih baik manfaatnya dibanding dengan hanya membuat kesepakatan kelas. Seperti yang saya lakukan di awal sebelum guru penggerak ini, Bapak Ibu, saya sudah membuat kesepakatan kelas. Tapi setelah saya mempelajari di guru penggerak ini, ternyata keyakinan kelas itu lebih bagus dibanding kesepakatan kelas, karena hasilnya nanti akan menciptakan anak yang memiliki disiplin positif, anak yang nantinya tidak lagi mereka itu berperilaku bertindak itu karena adanya paksaan atau adanya imbalan, tapi karena memang dari dalam diri mereka sendiri. Itu nanti itu terjadi karena keyakinan kelas yang sudah kita buat, karena keyakinan kelas itu terjadi dari dalam diri mereka, bukan dari kita suruh atau kita paksa, begitu. Lalu ada segitiga restitusi. Nanti ini adalah sebuah penyelesaian masalah dari keyakinan kelas. Nanti kan mungkin akan ada timbul permasalahan-permasalahan di dalam kelas ya Bapak Ibu, yang nantinya kita akan tangani menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini nanti itu seperti yang sudah Bapak bilang tadi, dia cara penanganannya itu lebih ke dalam diri lagi gitu. Jadi lebih ke anaknya lagi. Dengan segitiga restitusi nanti ada tiga tahapan. Dari tahapan itu kita menggali dari dalam diri anak, sehingga apa? Sehingga mereka berubah menjadi sesuatu yang lebih baik, menjadi anak-anak yang lebih baik itu karena dari dirinya, bukan karena kita paksa atau kita suruh, atau karena
adanya sudah sanksi sekolah. Nah, jadi menyelesaikannya dengan segitiga restitusi itu jauh lebih baik ketimbang kita hanya memberikan, misalnya kamu datang terlambat, maka kamu berdiri di depan di depan kelas misalnya. Kalau di segitiga restitusi itu nanti akan ada 3 tahapan penyelesaian yang istilahnya itu dari hati ke hati kita bicara. Nah, kalau sudah bicara dari hati ke hati kan, maka apa yang akan kita lakukan itu rasanya mudah, rasanya enteng, karena dari hati kita melakukannya, begitu. Nah, yang pertama konsep inti dari budaya Islam positif tadi adalah perubahan paradigma belajar. Nah, perubahan paradigma belajar di sekarang ini, paradigma belajar kita itu sudah berubah Bapak Ibu. Tidak lagi yang seperti dulu. Yang sekarang kita jalani kurikulum merdeka itu adalah namanya perubahan paradigma belajar. Cara belajarnya sudah berubah. Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkannya. Itu tadi tujuan pendidikan kita, anak-anak yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Nah, yang sekarang kita jalani kurikulum merdeka itu adalah paradigma belajar yang baru. Di situ ya tadi merdeka belajar, merdeka melakukan segala sesuatu. Nah, itu disebut paradigma belajar dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya pembelajaran itu diberikan sesuai dengan kebutuhan murid, bukan lagi sesuai dengan kehendak kita. Jadi anak itu Bapak Ibu lah nanti yang tinggi itu dengan yang rendah, anggap istilahnya itu akan sejajar. Tidak lagi yang tinggi semakin tinggi, yang rendah tidak dapat melampaui yang tinggi. Nah, dengan pembelajaran berdiferensiasi ini nanti kalau kita mengajar sesuai kebutuhan anak yang mampu, yang misalnya sudah bisa, kita berikan pengayaan. Yang belum bisa tadi kita gali lagi di mana mereka yang belum bisa, sehingga nanti mereka mampu mencapai anak yang sudah mampu tadi. Nah, di sini yang dimaksud dengan perubahan paradigma belajar. Gaya belajar kita tuh di kelas itu sudah berbeda dengan yang waktu kita menggunakan kurikulum ke-13 begitu. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Di dalam paradigma belajar itu Bapak Ibu, kita nanti akan mengenal yang istilahnya adalah teori kontrol. Di dalam teori kontrol itu ya tadi yang mengontrol dirinya mengontrol di dalam dirinya sendiri, yang mengontrol dirinya, tidak lagi kita yang mengontrol orang lain, tapi diri sendiri yang mengontrol. Di situ terjadi miskonsepsi, salah pengertian bahwa di paradigma belajar yang baru ini ilusi guru mengontrol murid. Kita terbayangkan bahwa kitalah yang mengontrol murid, guru lah yang mengontrol murid. Padahal sebenarnya di paradigma belajar yang baru, guru itu tidak dapat mengontrol murid. Murid mereka tuh mengontrol dirinya sendiri Bapak Ibu. Dia tidak bisa kita kontrol. Kita tidak bisa melakukan apa yang kita inginkan terhadap mereka. Mereka lah yang menginginkan apa. Kita sebagai guru itu memberikan fasilitas, memberikan motivasi, memberikan pengarahan. Nah, seandainya mereka menginginkan ini tetapi itu sifatnya negatif, maka kita memberikan pengarahan bahwa ini tidak dapat seperti ini, yang harusnya seperti ini. Nah, di situ tugas kita, bukan kita yang mengontrol murid kalau sekarang, tapi muridlah yang mengontrol dirinya sendiri. Kita hanya memberikan pengarahan. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, di sini juga terjadi miskonsepsi ya, bahwa kritik kita biasanya kalau memberikan pengarahan kepada anak, kita kritik, kamu salah nak, atau kita membuat rasa bersalah, kamu kenapa begitu nak, kasihan mak ibu nak, tolong kasihani ibu nak. Nah, itu sebenarnya Bapak Ibu itu tidak dapat kita lakukan kepada anak. Karena apa? Karena tidak dapat menguatkan karakter anak, malah membuat anak itu semakin gagal nantinya. Karena apa? Mereka akan merasa bersalah, merasa kecewa, sehingga mereka tuh takut
oh sudah tidak lagi saya melakukan hal ini. Malah mereka jadinya menjadi anak yang gagal, tidak mau berusaha. Karena tadi apa? Karena kita kritik, kita tambahkan dengan merasa bersalah, kita suruh mengasihani kita, sehingga mereka tidak mau lagi berbuat, sehingga apa? Mereka tidak dapat berkembang, malah menjadi orang yang gagal di kedepannya nanti. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif di sini maksudnya Bapak Ibu bahwa setiap permasalahan yang dilakukan anak atau kebaikan-kebaikan yang dilakukan anak itu ada hukuman, ada juga imbalan. Misalnya anak berbuat salah, kita kasih hukuman, kita kasih sanksi. Habis itu anak yang berbuat baik, kita beri imbalan. Ternyata itu juga tidak efektif dan bermanfaat. Kenapa jadi tidak efektif dan bermanfaat? Karena semua yang mereka lakukan itu terjadi karena adanya paksaan. Misalnya nih tadi, kalau saya tidak membuang sampah nih ke tempatnya, nanti saya dapat hukuman dari ibu. Sehingga mereka membuang sampah itu terpaksa karena nantinya akan dapat hukuman dari kita. Nah, sehingga itu menjadikan penguatan positif yang tidak efektif dan tidak bermanfaat jadinya, karena mereka terpaksa melakukan hal itu bukan dari dalam hati. Sedangkan teori kontrol ini adalah semua perbuatan yang memang didasari dari kesadaran diri mereka begitu. Sama juga dengan misalnya ya, nanti nak kalau kamu bisa menjawab ini ibu beri kamu permen. Nah di situ memang bagus, anak maka akan berusaha. Tetapi Bapak Ibu, anak itu malah kalau dikasih permen mereka baru berusaha. Jadi hal itu jadi tidak efektif juga kan. Oh hari ini ada permennya lah Bu, kalau belum bisa. Ada dapat makai, ada jadi, kalau bisa kita belum berusaha. Karena apa? Karena anak tadi mengharapkan imbalan, mengharapkan adanya hadiah dari kita, sehingga apa? Penguatan positifnya menjadi tidak efektif dan bermanfaat. Sedangkan yang kita harapkan adalah memang teori kontrol tadi berasal dari kesadaran diri mereka gitu. Lalu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah ini juga hal yang salah Bapak Ibu. Kita melihat orang dewasa berhak memaksa, kita terlihatnya seperti orang yang berhati egois begitu ya. Karena kita katanya orang dewasa, kita berhak memaksa anak-anak. Yang dipikirkan mereka bukan sebentar dulu anak-anak, tapi yang ada di pikiran mereka malah nanti kalau aku dewasa aku juga seperti itu dengan anak-anak. Sehingga yang kita tumbuhkan dari karakter mereka adalah anak-anak yang tumbuhnya dengan keegoisan. Kenapa? Karena kita orang dewasa berhak memaksa mereka. Setelah mereka dewasa, mereka pun melakukan hal yang sama. Sehingga itu berdampaknya menjadi anak yang tumbuhnya egois, dan itu juga adalah sebuah kesalahan. Sehingga harus kita benarkan bahwa kita harus mengubah paradigma dulu. Stimulus respon itu adalah paradigma yang kita dapat mengontrol orang lain. Kita ubah ke pendekatan teori kontrol, di mana kita sendiri yang dapat mengontrol diri kita, bukan kita dapat mengontrol orang lain atau orang lain dapat mengontrol kita. Nih di sini perbedaannya. Di stimulus respon itu realitas atau kebutuhan kita sama. Nah kalau di teori kontrol realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Jadi Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu kira-kira kebutuhan kita ini sama atau tidak? Tidak kan? Nah makanya di sini kita harus merubah pandangan kita bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Kita masing-masing punya kebutuhan kita masing-masing, tidak sama. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kita semua ini melihat hal yang sama tidak? Misalnya ibu memandang saya di depan ini, apakah pandangan Bapak Ibu semua sama terhadap saya? Berbeda kan? Pasti ada yang memandang saya ini cantik, ada yang memandang saya ini manis, ya gitu. Jadi kan tidak sama. Setiap orang memiliki gambaran. Ada juga mungkin yang memandang saya ini pemarah, misalnya kan. Nah jadi itu juga harus kita ubah Bapak Ibu, bahwa stimulus respon itu harus kita ubah ke teori kontrol tadi.
Lalu perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Nah, ini yang sering kita lakukan mungkin ya, bahwa kita selalu melihat bila sudah berbuat salah, oh salah nih, anak ini salah nih, anak ini tidak baik nih. Tapi kita tidak melihat kenapa tujuannya, kenapa mereka jadi melakukan hal yang salah. Nah, kita langsung menilai anak ini salah nih, anak ini tidak baik, anak ini nakal. Yang benar itu adalah semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi tidak ada sebuah kesalahan itu terjadi dengan sendirinya, tapi adanya ya proses apa. Nah, di situ harus kita gali dulu. Jadi kalau sudah kita menggali, maka kita akan tahu, oh ternyata anak ini kan salah, ternyata ini benar. Nah, begitu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, di sini Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu maukah saya kontrol misalnya begitu? Tidak kan? Nah, jadi kita rubah lagi nih, bahwa hanya kita sendirilah yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya tidak bisa mengontrol Bapak Ibu. Bapak Ibu juga tidak mau kan? Nah, begitu Bapak Mardani, ya. Jadi hanya kita sendirilah yang bisa mengontrol diri kita, tidak bisa orang lain. Terus saya bisa mengontrol orang lain. Nah, tadi orang lain bisa mengontrol saya, sekarang saya lagi yang bisa mengontrol orang lain. Itu juga hal yang harus kita rubah, bahwa kita tidak, ya tadi sekali lagi, kita tidak bisa mengontrol orang lain juga tidak bisa mengontrol kita. Habis itu memaksakan ada pada saat rujukan gagal. Nah, jadi kita ini memaksa membujuk orang lain supaya mengikuti apa yang kita mau. Kira-kira Bapak Ibu setujukah untuk hal seperti itu? Bapak Ibu disuruh mengikuti keinginan ulun, pokoknya Bapak Ibu ikuti apa kata ulun, itu yang terbaik. Nah, tidak bisa kan Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita merubah paradigma itu? Maka dengan berkolaborasi menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Jadi tidak lagi Bapak Ibu mengikuti saya atau mengikuti teman yang lain, tapi kita saling berkolaborasi, saling berbagi pendapat seperti apa baiknya nanti ke depan. Khususnya misalnya kita nih untuk sekolah kita, Bapak Ibu tidak bisa, karena saya kan sudah punya visi guru penggerak. Bapak Ibu lah harus ikuti visi saya. Tidak bisa saya melakukan hal itu. Kita harus saling berkolaborasi lagi, menentukan visi yang terbaik untuk sekolah kita. Kemudian model berpikirnya juga, pasti ada yang berpikir menang dan kalah. Nah, itu juga harus kita rubah, bahwa tidak ada istilah menang dan kalah, tapi harus kita rubah ke pola berpikir menang. Artinya apa? Kita semua bisa berhasil, kita semua bisa sukses dengan jalan dan cara kita masing-masing. Tidak ada yang menang, saya menang dengan mengalahkan orang lain, itu tidak ada. Tapi kita menang, kita sukses itu bersama-sama, begitu. Kemudian, nah ini disiplin positif. Nah, di dalam budaya kita, kata disiplin itu bermakna sesuatu yang dilakukan kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Nah, bila kita bicara disiplin pasti sudah peraturan, ya kan, adanya peraturan. Peraturan itu harus kita patuhi. Kalau kita tidak patuhi, maka akan mendapat sanksi sehingga menimbulkan ketidaknyamanan di dalam diri kita. Nah, kalau disiplin positif itu adalah pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata. Nah, jadi kita rubah disiplin ini menjadi sesuatu yang disiplin positif. Kita kembangkan pembiasaan yang baik. Tidak usah terlalu jauh, mungkin di dalam kelas kita saja kita lakukan pembiasaan disiplin positif yang baik. Misalnya seperti kita waktu menonton film Dilan itu, Bapak Ibu bagus sekali kan, saat gurunya masuk, anak muridnya berdiri ucap salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal itu sudah tidak ada lagi nih di dalam kelas kita. Nah, itu adalah kebiasaan baik sebenarnya. Itu bisa kita terapkan kembali di dalam kelas kita. Misalnya saya mencoba menerapkan di kelas, setiap saya masuk itu
saya ketok pintu dulu, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak menjawab salam saya dan anak-anak mengikuti. Setiap mereka yang masuk ke dalam kelas, mereka mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Nah, itu yang dimaksud dengan disiplin positif. Artinya kita memberikan pembiasaan-pembiasaan yang baik. Karena apa? Karena sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah menuntun murid. Sekali lagi menuntun bukan mengontrol, tapi menuntun murid agar memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku itu mengacu kepada nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang ingin kita terapkan. Kemudian mereka juga nantinya akan memiliki motivasi di dalam diri menuju ke perubahan perilaku yang lebih baik. Nah, karena sebagai guru kita pasti berharap anak didik kita nanti akan menjadi orang-orang yang lebih baik ke depannya. Jadi kita mulai dari apa? Dari melakukan disiplin positif, tidak usah jauh, tapi di dalam kelas kita masing-masing saja. Nah, kemudian dengan disiplin positif tadi, kita juga harus menampilkan atau memberikan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa? Nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai di setiap individu. Nilai-nilai yang juga kita sepakati bersama, terlepas dari kita berbeda suku, berbeda bangsa, agama, ataupun latar belakang. Nah, jadi Bapak Ibu, selain kita menumbuhkan disiplin positif, kita juga harus memiliki nilai-nilai kebajikan yang ingin kita tanamkan dalam diri anak. Misalnya kalau dulu di dalam kelas Bapak Ibu lah bisa dilihat di pojok sebelah kanan Bapak Ibu, itu nilai kebajikan yang ingin saya tumbuhkan di dalam kelas saya itu adalah nilai menghargai, nilai kedisiplinan, nilai kebersihan, dan juga nilai kejujuran. Nah, itu kita pampangkan, kita terapkan di dalam kelas supaya apa? Supaya anak-anak itu nanti ya mereka bisa saling menghargai, disiplin dalam kehidupan mereka. Habis itu mereka juga bisa menjadi anak yang ya bersih, kemudian mereka menjadi anak yang jujur gitu. Nah, ini ada contoh beberapa nilai kebajikan di sebuah institusi atau organisasi, khususnya nih untuk kita di dunia pendidikan ya. Nilai kebajikan yang ditanamkan tadi adalah sesuai dengan tujuan pendidikan, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, itu Bapak Ibu lah nilai kebajikan yang ditanamkan di dunia pendidikan, di dunia kita, yaitu ada 6 dimensi kan: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, kemudian ada juga nilai kebajikan yang ditanamkan pada Ibo Primary Peers Program. Ini adalah sekolah internasional Bapak Ibu. Mereka menanamkan nilai kebajikan di sekolah mereka itu ada rasa toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan juga komitmen. Nah, dan untuk keterampilan hidup atau life skill itu kita masing-masing punya pasti Bapak Ibu ya, nilai-nilai kebajikan yang ingin kita tanamkan di dalam diri kita. Mungkin salah satunya kita ingin menjadi orang yang dapat dipercaya atau jujur, kita ingin menjadi orang yang lurus hati, kemudian kita ingin menjadi pendengar yang aktif seperti hari ini Bapak Ibu sudah menjadi pendengar yang aktif untuk saya. Lalu kita tidak merendahkan orang lain dan kita memberikan yang terbaik dari diri kita ini untuk semua orang. Nah, ini mungkin beberapa contoh nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan di diri kita dan mungkin untuk orang lain, khususnya untuk anak didik kita di dalam kelas kita masing-masing saja dulu. Tidak usah terlalu jauh misalnya untuk sekolah ini atau untuk sekolah orang lain, tapi khusus untuk di dalam kelas kita. Nah, dari nilai-nilai kebajikan ini tidak terlepas dari kebutuhan dasar kita sebagai seorang manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang ingin kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan
lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, jadi yang namanya kebutuhan dasar ini pasti adalah sesuatu yang pasti kita ingin penuhi selalu. Begitu. Ada 5 kebutuhan dasar yang pastinya ingin kita penuhi menurut Dr. William Glasser, ya. Ada bertahan hidup, ada kasih sayang dan rasa diterima, ada kebebasan, kesenangan, dan juga penguasaan. Nah, jadi untuk dasar kebertahan hidup tadi ya, untuk kebutuhan dasar tadi yang pertama itu adalah bertahan hidup. Pastinya Bapak Ibu kita semua ingin memenuhi kebutuhan dalam segi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, juga kesehatan gitu. Kemudian rasa kasih sayang dan rasa diterima. Nah, rasa diterima, rasa dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok itu juga menjadi salah satu kebutuhan dasar yang ingin kita penuhi di dalam diri kita. Pasti kan kita ingin dihargai, kita ingin dipedulikan. Kemudian juga kebebasan. Di situ ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengandalkan arah dirinya. Nah, seperti yang saya lakukan pada hari ini, mengikuti pendidikan guru penggerak itu adalah bagi saya mencoba hal baru. Nah, jadi saya juga memenuhi kebutuhan dasar saya dalam segi kebebasan, karena saya ingin mencoba hal yang baru. Lalu juga kebutuhan dasar lainnya kesenangan tentu saja kita ingin supaya hidup kita bahagia, senang, kita pasti ingin bermain, ingin menjadi orang yang humoris, antusias, dan juga tertawa. Kemudian penguasaan. Nah, kebutuhan dasar penguasaan ini juga harus kita miliki dan pasti dimiliki oleh setiap orang, yaitu dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, keinginan untuk memimpin, lalu keinginan untuk diakui dan didengar, dan yang pastinya juga kita ingin menjadi orang yang berprestasi, gitulah. Nah, jadi itu Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar manusia yang pastinya di dalam hidup ini ingin kita penuhi. Nah, dari kebutuhan dasar itu Bapak Ibu nanti lahir motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 2. Ada motivasi ekstrinsik dan juga motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu dari luar Bapak Ibu ya. Motivasi yang dilakukan itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lalu juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, jadi itu motivasi perilaku manusia itu yang dari luarnya ada 2. Kemudian yang dari dalam itu kita berusaha untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya itu kita ingin menjadi orang yang seperti apa kita inginkan sendiri, kita bisa menghargai dan dihargai. Kemudian kita mempercayai apa saja nilai-nilai yang ingin kita dapatkan, yang kita percaya untuk diri kita. Dari motivasi perilaku manusia ini Bapak Ibu, maka ada 3 hal yang terjadi ya. Untuk motivasi dari luar tadi itu maka berakibat adanya hukuman dan juga konsekuensi. Hukuman itu seperti tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Dalam hukuman itu sifatnya ya Bapak Ibu. Kemudian bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Dalam membentuk hukuman itu tidak kita lakukan bersama-sama, tapi sesuai dengan apa yang sudah ada ditetapkan. Lalu untuk konsekuensi itu bersifat terencana, disepakati bersama, seperti kesepakatan kelas ya Bapak Ibu, itu kan sudah direncanakan bersama. Tapi murid tetap tidak nyaman. Karena apa? Karena nanti ada sanksi dari kesepakatan yang dibuat. Lalu sikap guru yang selalu memonitoring murid. Artinya apa? Kalau dia melanggar, ingat kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Nah, sehingga anak itu merasa terlalu dimonitoring oleh guru. Nah, kemudian kalau dalam motivasi
dari dalam intrinsik tadi, maka akan tumbuh restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dari dalam dirinya. Jadi tadi dengan kesadaran dari diri mereka. Lalu proses kolaboratif. Nah, jadi di dalam restitusi itu nanti ada proses kolaboratif kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Nah, jadi ini yang ditimbulkan dari motivasi perilaku manusia tadi. Ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Nah, untuk konsekuensi yang tadi sudah terjadi, ibaratnya ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Di sini kita memiliki 5 kontrol kita sebagai seorang guru. Kita bisa bertindak sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau sebagai manajer. Sebagai penghukum tadi itu ya, masuk ke motivasi ekstrinsik, di mana ya tadi kalau anak berbuat salah, kita langsung memberikan hukuman. Langsung kita berikan hukum. Datang terlambat, berdiri di depan. Nah, kita melakukan itu. Kemudian pembuat rasa bersalah. Bila anak berbuat salah, kita pasti melakukan ini juga. Istilahnya, nak, kadang kasihan kalau ibu, kenapa harus malah masalah di dalam kelas. Nah, itu kita juga melakukan hal itu kan di dalam kelas kita. Kemudian kita juga bertindak sebagai teman. Ada kadang guru yang memposisikan dirinya sebagai teman. Ayolah nak, bujur-bujur nah, jangan kayak gini nah. Ayo, makasih, digawe. Nah, itu tuh kita memposisikan diri kita seakan kita temannya. Kemudian ada juga sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau itu Bapak Ibu lah, kalau ada anak yang berbuat kesalahan, kamu ingatkah peraturan kelas kita? Ayo, kamu jangan melanggar. Peraturan sudah jelas. Nah, itu sebagai pemantau. Artinya apa? Mereka memposisikan diri mereka bahwa setiap kesalahan, setiap apa yang diperbuat itu sudah ada aturannya. Diingatkan bahwa ada aturan nih, tidak boleh dilanggar. Nah, kemudian yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, kalau posisi manajer ini kita di tengah-tengah Bapak Ibu. Kita menjadi apa ya, istilahnya tempat memberikan solusi terbaik nih, bagaimana memberikan kesadaran kepada murid. Kita berkolaborasi dengan murid. Nah, nih, kamu tahu kan kamu salah. Nah, setelah itu bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah ini? Kamu harusnya seperti apa supaya kamu tidak mengulangi kesalahan ini lagi. Nah, itu posisi kita kalau kita bertindak sebagai manajer ya di dalam kelas. Di sini ada contoh. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol dengan kasus siswa datang terlambat. Nah, kalau kita memposisikan diri kita sebagai penghukum, maka yang akan kita lakukan saat murid terlambat yaitu tadi jadwal berdiri di depan kelas selama 1 jam pelajaran. Ayo, jangan lagi terlambat. Berdiri. Nah, itu kita sebagai penghukum tuh posisi kita. Kemudian kalau kita sebagai pembuat merasa bersalah, ibu sangat kecewa sama kamu. Padahal ibu sudah bilang berkali-kali jangan terlambat. Kenapa kamu masih terlambat? Ibu sedih deh jadinya. Ibu kecewa deh. Nah, itu kan membuat anak merasa bersalah. Makasih ya, ibu sedikit kecewa lawan ulun karena ulun ini merasa bersalah ulun jadinya kayak ini. Nah, itu juga posisi kita di dalam kelas. Kemudian juga ada sebagai teman. Nah, tadi yang dibilang sebagai teman, kita memposisikan diri kita sebagai temannya. Ayo dong bantu ibu, jangan sering terlambat begini kamu. Nanti ibu malu sama yang lain. Nah, begitu itu kan sebagai teman. Mungkin memang temannya sifatnya begitu. Jadi itu kalau sebagai teman tuh begitu Bapak Ibu. Ayo dong begitu. Nah, itu sebagai teman Bapak Ibu. Kita memposisikan diri kita sebagai temannya. Nah, kemudian sebagai pemantau. Kalau pemantau ini tadi ya, yang bilang mereka selalu mengarahkan ke arah peraturan yang ada. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya? Nah, ini pemantau ini dia mengarahkan bahwa sudah ada peraturan yang
Itu kalau kita bersikap sebagai pemantau, kita mengatakan ada peraturannya sudah, jangan datang terlambat. Nah, begitu. Kemudian yang terakhir, posisi kontrol terakhir itu adalah sebagai manajer. Nah, tadi yang dulu sebagai penengah, setelahnya tuh, nah, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Nah, di sini kan anak tuh diminta mencari sendiri solusi dengan arahan kita tapinya. Jadi mereka mampu nih mencari solusi sendiri dengan kesadaran dari dalam diri mereka. Nah, itu kalau kita di kelas bersikap sebagai manajer tadi dalam menangani masalah. Nah, di sini ada contoh. Nah, posisi kontrol apakah aku? Nah, kalau kita lihat dari kalimat, ayolah lakukan demi Bapak Ibu guru ini. Nah, ayolah anak-anak lakukan demi Bapak dan Ibu. Kira-kira ini posisi kontrol apa? Ya, ayolah gitu ya. Jadi ini sebagai teman, sebagai kita bersikap sebagai teman di sini. Kemudian yang kedua, nah ini, ingat apa peraturan yang sudah kamu langgar? Ini kira-kira apa? Nah, pemantau ya. Tadi kan kalau kita bawa posisi sebagai pemantau, kita selalu mengingatkan tentang peraturan memang. Ingat ada peraturan kita apa? Maka ibu sudah kepada. Nah, maka sudah tahu peraturannya. Itu kalau kita memposisikan diri sebagai pemantau. Terus kalau ini, ibu sangat kecewa sekali dengan yang kamu lakukan. Nah, ibu sangat sedih. Nah, kira-kira ini posisi kontrol apa? Membuat rasa bersalah. Nah, iya, ini membuat rasa bersalah. Nah, kalau misalnya ada kesalahan anak, kita pasti sedih, ibu namanya hikam kayak ini. Siapa ibu ini namanya hikam? Nah, di situ adalah posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ini. Nah, ini posisi kontrol apakah aku ini? Kamu tidak pernah benar melakukannya, selalu saja salah. Kalau begini kamu mending berdiri di depan kelas. Nah, ya, jadi ini lebih ke penghukum, lebih memberikan penghukuman. Terus yang terakhir, nah, maksudnya terakhir yang posisi kontrol. Nah, di sini kalau begini naklah, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Sebagai ya, karena yang terakhir manajer yang harus bersama. Oke, sampai di sini berarti Bapak Ibu sudah dapat memahami ya bahwa inilah 5 posisi kontrol yang sering kita lakukan di dalam kelas. Tapi Bapak Ibu tidak tahu apa namanya, ya kan? Nah, jadi di sini ternyata memang itulah hal yang kita lakukan. Nah, sekarang coba Bapak Ibu tuliskan di kertas ini, kira-kira Bapak Ibu di kelas itu memiliki posisi kontrol apa di dalam kelas yang Ibu sering lakukan saat menangani masalah-masalah. Ya, kira-kira pasti ada kan salah satunya yang Bapak Ibu lakukan. Kalau belumnya rancang kasihani Pak Ibu, nah berarti Ibu Kiswati itu membuat rasa bersalah di dalam kelas secara mengontrol siswanya, begitu. Dipanggil ke kantor. Bapak. Sudah? Kalau sudah bisa dikumpulkan oleh anak melihat yang kira-kira di dalam kelas itu sebagai apa, begitu ya. Ya, yang lebih ditonjolkan di dalam kelas itu kira-kira posisi kontrol apa? Nah, ya. Jadi Bapak Ibu kita luruskan pemahaman kita. Kalau di dalam disiplin budaya positif tadi ya, di sini ada sebagai manajer, penghukum, ada sebagai pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, pemantau, manajer, ada juga sebagai manajer dan teman, ada sebagai teman, terus
Ada juga yang semua posisi kontrol dilakukan. Ya, mantap sekali. Beragam posisi kontrol yang dilakukan ya. Ada sebagai pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, kemudian ya ada sebagai ini posisi kontrol kolaborasi. Berarti ini maksudnya semuanya, ya. Baik Bapak Ibu, kalimat posisi kontrol ini memang bagus kita terapkan, tapi ada juga ibaratnya kelemahannya. Jadi yang menurut budaya positif, posisi kontrol yang bagus itu adalah posisi kontrol kita sebagai manajer gitu ya. Kalau sebagai penghukum tadi menimbulkan rasa takut jadinya terhadap anak. Kalau sebagai teman tadi malah nantinya anak-anak malah tidak menghargai kita lagi sebagai guru. Habis itu pembuat rasa bersalah itu tadi ya membuat anak jadi tidak berkembang. Mereka merasa takut untuk berbuat salah atau berbuat hal lainnya jadinya. Kemudian kalau sebagai manajer tadi itu nanti ya ke restitusi jadinya kita membantu anak memberikan solusi dari masalah mereka. Jadi mereka itu bisa berkembang pikirannya. Karena apa? Mereka menentukan mencari cara menyelesaikan masalah itu menurut dengan cara mereka sendiri, sehingga akhirnya mereka menjadi anak yang berkembang, mandiri dan juga bertanggung jawab. Nah, jadi kalau bisa Bapak Ibu mulai sekarang nih, setelah kita mendengarkan diseminasi ini, mulai sekarang bisa lah posisi kontrol kita itu sebagai seorang manajer di dalam kelas untuk setiap masalah-masalah yang dilakukan anak. Nah, untuk itu kita perlu adanya yang namanya keyakinan kelas, Bapak Ibu. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas ataupun kesepakatan kelas? Karena ya, pertanyaannya ada nih. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak saat COVID? Habis itu mengapa kita memiliki peraturan harus memakai helm saat berkendaraan? Nah, ini sebenarnya peraturan yang memang istilahnya tidak diharuskan, tetapi kita melakukan saat COVID. Kita takut kan kalau terjadi COVID terhadap kita sehingga kita memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Hal itu karena apa? Karena kita yakin kalau kita kalau kita menjalankan peraturan itu tadi, maka kita akan terhindar dari COVID. Nah, makanya kenapa? Karena kita yakin, lalu kita tidak melanggar hal itu memakai helm. Karena kita yakin kalau kita tidak memakai helm, kalau terjadi apa-apa, maka kepala kita misalnya bisa dicol. Nah, itu artinya kan karena kita yakin itu dari mana? Dari motivasi intrinsik. Nah, kembali lagi ke nilai-nilai yang kita yakini dari dalam diri kita, sehingga kita tergerak untuk mematuhi ketimbang peraturan-peraturan yang dibuat begitu. Makanya kenapa harus keyakinan kelas tapi bukan kesepakatan kelas, karena memang keyakinan kelas itu dibuatnya dari dalam hati sesuai dengan kesadaran diri masing-masing. Nah, begini cara pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di dalam kelas. Bisa dilihat di sebelah sana sudah ada tertempel. Keyakinan kelas itu Bapak Ibu bentuknya abstrak ya. Kemudian juga berupa pernyataan yang mendidik. Habis itu dibuat dalam pernyataan positif. Jadi dalam keyakinan kelas itu Bapak Ibu ada kata jangan, kata tidak, itu tidak boleh. Harus menggunakan kalimat positif. Kalau dalam kesepakatan kelas kan kita jangan membuang sampah sembarangan. Tapi kalau di dalam keyakinan kelas itu buanglah sampah pada tempatnya. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan kalimat yang negatif itu takutnya nanti ya anak-anak itu malahan karena merasa jangan, tidak tadi kan malah menjadi suatu kebiasaan. Jangan dibuang malah dibuang. Kalau tidak ada kalimat yang berbau negatif kan dengan buanglah sampah pada tempatnya. Oh iya, jadi buanglah sampah pada tempatnya. Berarti mereka melakukan. Kalau jangan buanglah sampah kan jangan, ada kata jangannya, bisa jadi terlanggar. Tapi kalau tidak ada menggunakan kalimat yang negatif, maka insya Allah tidak akan terjadi hal-hal seperti itu. Kemudian keyakinan kelas itu juga dibuat tidak usah terlalu banyak supaya anak-anak itu ingat
kayak ulun membuat itu hanya ada 8 keyakinan kelas, dan itu juga sesuai dengan kesepakatan bersama. Tidak banyak, tetapi anak ingat, oh ya, tadi ada yang buang sampah pada tempatnya. Salah satu keyakinan kelas ulun. Anak ingat, oh ya, jadi keyakinan kelas di kelas kan jangan buang sampah pada tempatnya. Sehingga mereka membuang sampah pada tempatnya. Habis itu sesuai dengan kondisi kelas. Lalu semua warga sekolah itu dilibatkan dalam membuat keyakinan. Nah, beda dengan peraturan. Kalau peraturan itu sudah ada, sudah baku, sudah terbuat dari zaman kapan kita tahu. Tapi kalau keyakinan kelas ini memang dibuat bersama-sama, disepakati bersama gitu. Nah, ini ada contoh pembuatan keyakinan kelas ulun di sini. Jadi anak-anak itu Bapak Ibu kita suruh dulu membuat kesepakatan kelas masing-masing atau peraturan kelas yang sudah dibuat itu mereka diminta menulis. Nanti kalau Bapak Ibu membuat di kelas ya, pertama itu suruh dulu membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Nah, jadi Bapak Ibu lah setelah sudah selesai tadi nih keyakinan kelasnya, habis itu disepakati bersama. Disepakatinya tadi ya lewat tanda tangan. Nah, di situ ada tuh punya ulun. Jadi keyakinan kelas tadi dibuat sudah dengan menggunakan kalimat positif. Habis itu nilai kebajikan yang ingin kita sampaikan di kelas nanti apa yang ingin diterapkan, ada nilainya punya ulun tuh. Habis itu disepakati dengan tanda tangan. Artinya semua sudah sepakat untuk keyakinan kelas. Itu tuh anak-anak itu dulu dihias, tapi ini mau tulisannya tuh halus. Jadi kesepakatan keyakinan kelas itu hanya ada 8 ulun yang memang sama semuanya. Tadi kan sudah ada di video bahwa sama, ada yang sama, jangan buang sampah di tempatnya, dan ada sama, ambil satu saja. Nah, itu anak tadi kan menulis janganlah. Nah, itu kita rubah, jangan menggunakan kalimat yang negatif. Buanglah sampah pada tempatnya begitu. Dan yang bagusnya tadi ya anak-anak tadi bagusnya juga ya, mereka dengan kesadaran sendiri tidak boleh membuli, Bu. Nah, mereka sendiri yang membuat keyakinan tidak boleh membuli. Nah, disitu kita bikin bahwa berteman dengan baik, misalnya kalimat positifnya, sehingga jadilah keyakinan kelas. Nah, kemudian bagaimana kalau keyakinan kelas ini masih dilanggar oleh anak-anak? Nah, yaitu penyelesaian masalahnya bisa menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini tadi dulu hasil dari motivasi perilaku anak yang dari dalam. Jadi restitusi itu adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif pada anak. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid
untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi anak-anak itu setelah kita berikan restitusi, Bapak Ibu lah, mereka itu malah menjadi anak-anak yang jauh lebih baik, lebih bisa bertanggung jawab, lebih mandiri begitu. Itu menurut dosen ya. Di dalam segitiga restitusi itu ada 3 ciri-cirinya. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi restitusi itu Bapak Ibu lah, bukan untuk menebus, tapi dia belajar. Oh iya, tadi aku berbuat salah, seharusnya aku tidak melakukan ini di kemudian hari. Bukan untuk menebus kesalahan, untuk membayar apa yang sudah terjadi, bukan, tapi untuk belajar. Lalu restitusi itu juga bukan tawaran ataupun paksaan untuk murid memperbaiki diri. Restitusi itu lebih kepada kita memberikan solusi apa nih menurut anak sendiri. Kira-kira kalau kamu datang terlambat nih Nak, bagaimana solusinya supaya kamu tidak datang terlambat? Mungkin ulun gue bangun tepat waktu, kata anaknya. Nah itu kan dari anaknya sendiri solusinya. Jadi tidak kita yang menawarkan atau kita memaksa, esok jangan datang terlambat, supaya jangan datang terlambat, kamu guring tuh jangan kemalaman. Nah yang tidak, kita jangan memaksa. Jadi mereka memang sadar sendiri begitu. Lalu restitusi ini juga adalah menuntun, kita menuntun anak untuk melihat ke dalam diri mereka sehingga terlahirlah kesadaran-kesadaran dari diri mereka sendiri. Sehingga kalau mereka sadar maka permasalahan itu akan selesai. Nah, segitiga restitusi ini memiliki tiga tahapan ya. Nah, dengan segitiga restitusi ini juga kita dapat membantu anak itu memiliki tujuan, menjadi anak yang berdisiplin positif serta memulihkan dirinya dari setelah berbuat salah, tidak terpuruk setelah berbuat salah, tapi mereka menjadi lebih baik. Nah, langkah-langkah restitusi itu ada 3: menstabilkan identitas, habis itu memvalidasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan. Jadi ada 3 tahapan Bapak Ibu saat kita melakukan restitusi tadi terhadap anak. Menstabilkan identitas itu adalah langkah awal yang perlu dilakukan, ya. Karena di situ kita berupaya menstabilkan identitas anak sehingga bisa lebih tenang dalam mencari solusi untuk penyelesaian masalah. Ini juga sudah saya lakukan di kelas, Bapak Ibu ya. Kalimat yang bisa kita utarakan saat kita melakukan menstabilkan identitas anak adalah, "Nak, berbuat salah itu wajar, Nak. Kita ini manusia, tidak ada yang sempurna. Jadi tidak apa-apa kalau memang kita melakukan kesalahan." Nah, ini kita menstabilkan identitas mereka. Untuk apa? Untuk anak ini merasa, oh ya, kata ibu berbuat itu wajar karena kita manusia, sehingga anak ini dapat mengontrol emosi mereka begitu ya. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Setelah tadi sudah stabil emosi anak tadi, kita validasi tindakan mereka sehingga mereka tuh memberikan pengakuan atau mengakui bahwa mereka melakukan kesalahan. Lalu kita tanyakan lagi keyakinan dalam diri mereka. Di sini itu untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka itu bisa kembali tadi yang seperti sudah saya katakan, menjadi orang yang lebih baik, lebih berkarakter lagi. Kita ingatkan lagi bahwa setelah ini naklah kamu harus yakin, kamu harus bisa tidak mengulangi kesalahan. Dengan apa? Dengan meyakini keyakinan kelas yang sudah dibuat, dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati. Kamu mau jadi orang seperti apa nantinya? Pasti kan ingin menjadi anak yang lebih baik nih. Nah, di sini terakhir prosesnya kita menanyakan keyakinan agar mereka mereka menyadari, oh ya ini kesalahan dan tidak harus diulang gitu. Nah, di sini ulun semalam sudah melakukan segitiga restitusi ya. Pada anak yang datang terlambat ke sekolah, ulun memang punya satu murid itu yang sering datang terlambat. Jadi saya lakukan segitiga restitusi ini, saya coba untuk melakukan di kelas. Nah, jadi awalnya itu Laura itu sering datang terlambat ke sekolah nih. Saat saya sudah memulai pembelajaran, Laura baru datang gitu.
Sehingga apa? Saya putuskan memakai penyelesaian dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi ini saya menanyakannya dengan 3 tahapan tadi, yang mana stabilitas identitas, validasi kesalahan, kemudian menanyakan keyakinan. Yang bagian tiga. Nah, jadi segitiga restitusi tadi sudah saya lakukan di dalam kelas ya Bapak Ibu, dan itu cukup berhasil membuat anak menyadari kesalahan sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama begitu. Oke, sampai di sini dulu mungkin penjelasan saya tentang budaya positif. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, berarti alhamdulillah Bapak Ibu sudah sangat memahami penjelasan saya pada hari ini, diseminasi saya tentang budaya positif. Nah, jadi Bapak Ibu, mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita, budaya positif di sekolah kita, sehingga kita dapat menciptakan anak-anak yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Jadi setelah ini Bapak Ibu, semoga kita bisa menjadi guru yang lebih baik untuk masa depan anak-anak kita, sehingga terwujud anak-anak yang bergenerasi emas tadi ya. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu atas perhatiannya, atas waktu yang diberikan kepada saya. Ya, berlayar ke tepian bersama kekasih. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak. Oke, anak-anak.
mainan bola. Datang tepat waktu, Bang. Datang tepat waktu. Kedisiplinan. Ya, nilai kedisiplinan lagi. Habis itu saling menghargai. Nilai paham. Nilai? Berarti ini apa? Nilai apa saling menghargai? Nilai menghargai. Menghargai bersama. Termasuk juga kan nilai menghargai bersama. Kalau buang sampah pada tempatnya, nilai kedisiplinan apa? Kalau kita menjadi berarti nilai apa? Nilai iya, nilai kebersihan. Terus yang tahap terakhir, saling berteman dengan baik. Masuk ke nilai apa? Menghargai sesama. Nilai saling. Menghargai. Ada 3 nilai yang ada di dalam kelas ini yang kita yakini bersama dari keyakinan kelas yang kita buat. Nilai menghargai, nilai kedisiplinan, nilai kebersihan, ya. Kemudian kalau kita misalnya nih boleh makan di jam istirahat dan di luar kelas, boleh bermain HP saat pulang sekolah. Kalau kita tidak berbohong berarti kita menanamkan nilai apa? Nilai kejujuran. Nah, dengan kita meyakini menaati keyakinan kelas, maka ada nilai kejujuran lagi yang kita tanamkan di dalam diri kita. Nah,
pembuatan keyakinan kelas sangat penting dilakukan.